Ada satu jenis kabar yang bisa membuat rumah pensiunan tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tetapi karena semua orang menunggu. Ponsel diletakkan di meja. Grup WhatsApp keluarga dibuka. Anak bertanya pelan, "Pak Bu, katanya tanggal 2 Juni cair ya." Tetangga sebelah mungkin sudah mendengar kabar yang sama. Ada yang bilang sudah pasti. Ada yang bilang harus menunggu. Ada yang mengirim tangkapan layar. Ada pula yang menambahkan kalimat menakutkan. Kalau tidak cek sekarang bisa tertunda. Di titik seperti ini, hati seorang pensiunan mudah sekali bergerak antara harapan dan kecemasan. Harapan karena gaji ke-13 bisa membantu kebutuhan rumah tangga. Kecemasan karena tidak semua kabar yang beredar jelas sumbernya. Maka pertanyaan besar hari ini bukan hanya benarkah pensiunan cair 2 Juni, tetapi juga apa sebenarnya yang disampaikan Taspen dan apa yang tidak boleh disalahpahami. Karena bagi Bapak dan Ibu pensiunan, kabar seperti ini bukan sekadar berita. Ini menyangkut uang belanja, biaya obat, kebutuhan cucu sekolah, cicilan kecil, dan ketenangan hati di usia yang seharusnya lebih banyak diisi dengan rasa aman, bukan kebingungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh Bapak dan Ibu pensiunan ASN, para purna bakti PNS, TNI, Polri, keluarga penerima pensiun, serta semua pemirsa yang setia mengikuti informasi keuangan pensiun dengan hati yang sabar dan pikiran yang jernih. Semoga Bapak dan Ibu yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, pikiran yang tenang, dan keluarga yang penuh hormat kepada pengabdian Bapak dan Ibu selama bertahun-tahun. Karena masa pensiun bukan masa untuk terus dibuat resah oleh kabar simpang siur. Masa pensiun seharusnya menjadi masa untuk lebih hati-hati, lebih bijak, dan lebih dihargai. Di video ini kita akan membahas judul yang sedang membuat banyak orang bertanya. Taspen resmi buka suara, benarkah pensiunan cair 2 Juni? Kita akan bahas dengan bahasa yang sederhana, tidak berlebihan, tidak menakut-nakuti, dan tidak membuat janji palsu. Karena channel seperti ini harus menjadi tempat Bapak dan Ibu mencari ketenangan, bukan tempat menambah kepanikan. Saya tahu sebagian Bapak dan Ibu mungkin sudah mendengar kabar ini dari grup keluarga, dari tetangga, dari video lain, atau dari media sosial. Ada yang merasa lega, ada yang belum yakin, ada yang bertanya, kalau mulai 2 Juni, apakah semua langsung masuk? Ada juga yang khawatir. Kalau saya belum menerima pada hari yang sama, apakah berarti ada masalah? Nah, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Mari kita duduk bersama, kita pahami perlahan, dan kita bedakan antara kabar resmi, tafsir masyarakat, dan pesan-pesan mencurigakan yang harus diwaspadai. Mengapa kabar ini begitu penting? Karena bagi pensiunan, satu kali pembayaran tambahan bisa membawa banyak arti. Bagi sebagian orang, gaji ke-13 mungkin terdengar seperti istilah administratif biasa. Tetapi bagi pensiunan yang hidup dari penghasilan tetap setiap bulan, tambahan seperti ini bisa menjadi ruang bernapas. Ada bapak yang mungkin sudah menghitung kebutuhan rumah sejak akhir bulan Mei. Ada ibu yang menunda membeli obat tambahan karena ingin menunggu pemasukan berikutnya. Ada keluarga yang sedang memikirkan biaya sekolah cucu. Ada pula yang ingin melunasi pinjaman kecil agar tidak menjadi beban pikiran. Maka ketika muncul kabar bahwa gaji ke-13 pensiunan mulai dibayarkan pada tanggal tertentu, wajar jika banyak hati langsung berharap. Tetapi masalahnya bukan hanya soal cair atau tidak cair. Masalahnya adalah bagaimana kabar itu dipahami. Karena satu kata yang salah bisa membuat ribuan orang salah mengerti. Misalnya kata mulai. Banyak orang mendengar mulai 2 Juni lalu menganggap semua rekening pasti masuk di jam yang sama. Padahal dalam dunia pembayaran, kata mulai berarti proses penyaluran dimulai, dan pengalaman setiap penerima bisa dipengaruhi oleh bank, mitra bayar, status data, teknis sistem, dan kebiasaan pengecekan masing-masing. Disinilah ketegangan muncul. Ketika satu tetangga berkata sudah menerima, sementara tetangga lain belum. Rasa cemas bisa muncul. Ketika seseorang melihat saldo belum berubah, ia bisa bertanya-tanya, apakah saya terlewat? Apakah ada syarat baru? Apakah Naru menghubungi seseorang? Dan ketika rasa cemas itu muncul, penipu sering masuk dengan sangat halus. Mereka bisa mengirim pesan seolah-olah resmi. Mereka bisa memakai logo. Mereka bisa menyebut kata Taspen. Mereka bisa mengatakan dana tertahan. Mereka bisa meminta Bapak dan Ibu mengisi data pribadi.
Mereka bisa meminta OTP, PIN foto KTP, atau bahkan transfer biaya pencairan. Inilah sebabnya video ini penting. Kita tidak hanya membahas kabar baik, tetapi juga cara menjaga diri dari kabar palsu yang menempel pada kabar baik itu. Jadi, big question hari ini adalah bagaimana pensiunan bisa menerima informasi gaji ke-13 dengan tenang, tanpa salah paham, tanpa panik, dan tanpa menjadi korban penipuan. Sekarang kita masuk ke konteksnya dengan bahasa yang sangat sederhana. Gaji ke-13 adalah bagian dari kebijakan pemerintah yang biasanya diberikan untuk membantu aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan pada waktu tertentu dalam tahun berjalan. Dalam konteks pensiunan ASN, Taspen memiliki peran penting dalam penyaluran manfaat kepada penerima yang berhak. Untuk tahun 2026, informasi resmi menyebut bahwa penyaluran gaji ke-13 bagi pensiunan ASN mulai dilakukan pada Selasa, 2 Juni 2026, melalui puluhan mitra bayar di seluruh Indonesia. Ini adalah poin yang membuat banyak orang merasa lega, karena selama beberapa waktu sebelumnya banyak yang bertanya-tanya kapan jadwal pastinya. Tetapi ada hal penting yang harus kita tekankan sejak awal. Kata benarkah cair 2 Juni harus dipahami dengan hati-hati. Berdasarkan informasi resmi, jawabannya adalah penyaluran dimulai 2 Juni 2026. Namun ini tidak boleh dipelintir menjadi janji bahwa semua orang pasti melihat saldo bertambah pada jam yang sama, di tempat yang sama, dan dengan pengalaman yang sama. Proses pembayaran tetap memiliki mekanisme teknis. Taspen juga menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan secara langsung tanpa prosedur pengajuan khusus untuk penerima manfaat. Ini penting karena banyak pensiunan sering cemas mendengar kata pencairan. Mereka takut harus mengisi formulir baru, datang ke kantor, atau mengikuti proses rumit. Dalam konteks gaji ke-13 ini, informasi resmi menekankan bahwa penerima tidak perlu melakukan pengajuan khusus. Namun jangan salah memahami, tidak perlu pengajuan khusus bukan berarti semua kewaspadaan hilang. Pensiunan tetap perlu memastikan data dan rekening dalam kondisi baik, mengikuti kebiasaan layanan resmi, dan memperoleh informasi dari kanal resmi. Jika ada kendala, yang harus dicari adalah petugas resmi atau kanal resmi, bukan nomor asing yang muncul di pesan berantai. Ada juga dasar regulasi yang mengatur pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2026 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Ini menunjukkan bahwa topik ini bukan sekadar rumor media sosial, ada kerangka kebijakan resmi. Tetapi lagi-lagi kerangka resmi harus dibaca dengan benar, bukan ditambah-tambahi dengan klaim yang tidak jelas. Jadi konteks besarnya adalah, ada kabar resmi tentang penyaluran mulai 2 Juni. Ada aturan yang menjadi dasar, ada mekanisme pembayaran melalui mitra bayar. Ada ketentuan tentang komponen, status penerima, dan kewaspadaan penipuan. Dan ada ruang yang tetap harus dipahami dengan tenang, terutama bagi penerima yang kondisi datanya berbeda, status manfaatnya khusus, atau baru memasuki masa pensiun. Sekarang mari kita bedah poin-poin pentingnya satu persatu, supaya Bapak dan Ibu tidak hanya mendengar kata cair, tetapi benar-benar memahami isi kabarnya. Pertama tentang tanggal 2 Juni. Informasi resmi menyebut pembayaran mulai dilakukan pada Selasa, 2 Juni 2026. Kata mulai ini kecil, tetapi sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memakai kata mulai untuk menunjukkan awal proses, bukan akhir proses. Misalnya, jika sebuah pasar mulai buka pukul 6 pagi, bukan berarti semua pembeli langsung selesai belanja pukul 6 lewat 1 menit. Jika pelayanan mulai dibuka hari Senin, bukan berarti semua urusan selesai dalam 1 jam. Begitu juga dalam penyaluran pembayaran. Bagi sebagian penerima, dana mungkin terlihat masuk pada hari yang sama. Bagi sebagian lain, mungkin perlu waktu mengikuti proses bank atau mitra bayar. Ini bukan alasan untuk langsung panik. Yang penting adalah memantau melalui cara aman dan menunggu informasi resmi jika ada kendala. Kedua, tentang mitra bayar. Penyaluran melalui banyak mitra bayar berarti Taspen bekerja sama dengan jaringan pembayaran agar manfaat bisa sampai kepada penerima di berbagai daerah. Ini membantu karena pensiunan tersebar dari kota besar sampai daerah yang jauh.
Tetapi mitra bayar resmi berbeda dengan orang tidak dikenal yang mengaku bisa membantu melalui pesan pribadi. Kalau Bapak atau Ibu menerima pesan dari nomor asing yang mengatakan, "Saya petugas mitra bayar, silakan kirim data," jangan langsung percaya. Petugas resmi tidak akan sembarangan meminta PIN, OTP, password, atau data sensitif melalui chat pribadi. Jangan menyerahkan kartu ATM. Jangan mengirim foto buku tabungan kepada orang yang tidak jelas. Jangan klik link yang dikirim tanpa verifikasi. Ketiga, tentang tidak perlu pengajuan khusus. Ini kabar yang menenangkan. Banyak pensiunan tidak ingin repot mengurus dokumen baru. Banyak yang sudah lanjut usia, sulit bepergian, atau tinggal jauh dari kantor layanan. Maka ketika dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan langsung, itu berarti penerima tidak perlu panik mencari formulir pendaftaran gaji ke-13. Tetapi disinilah yang sering dimanfaatkan penipu. Mereka membuat link seolah-olah pendaftaran. Mereka menulis kalimat seperti daftar gaji ke-13 pensiunan sekarang, atau validasi ulang agar dana tidak hangus. Kalimat seperti ini sengaja dibuat untuk menekan emosi. Mereka tahu pensiunan takut haknya hilang. Mereka tahu orang tua sering ingin segera menyelesaikan urusan. Maka mereka membuat pesan yang seolah mendesak. Bapak dan Ibu, kalau ada pesan seperti itu berhenti dulu. Jangan langsung klik, tanyakan kepada keluarga yang dipercaya. Cek kanal resmi. Karena dalam informasi resmi, pembayaran gaji ke-13 tidak membutuhkan pengajuan khusus melalui link liar. Keempat, tentang besaran. Ini bagian yang paling sensitif. Banyak orang ingin tahu berapa jumlahnya. Pertanyaan ini wajar, tetapi jawaban yang bertanggung jawab adalah besaran mengikuti ketentuan dan komponen yang berlaku bagi masing-masing penerima. Informasi resmi menyebut bahwa besaran gaji ke-13 diberikan berdasarkan komponen penghasilan atau tunjangan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026 sesuai ketentuan. Artinya, jangan langsung percaya jika ada yang mengatakan semua pensiunan pasti menerima nominal sama. Jangan pula membandingkan terlalu cepat dengan orang lain. Status pensiun, jenis manfaat, dan komponen yang diterima bisa berbeda. Ada penerima pensiun sendiri, ada penerima pensiun janda atau duda, ada penerima tunjangan, ada yang memiliki status tertentu. Perbedaan status bisa membuat cara perhitungan berbeda. Sebagai contoh sederhana, dan ini hanya contoh untuk memudahkan pemahaman, bukan angka resmi untuk semua orang. Jika dua pensiunan memiliki dasar manfaat yang berbeda, maka gaji ke-13 yang diterima juga bisa berbeda. Sama seperti dua orang yang belanja kebutuhan rumah dengan daftar berbeda, totalnya tidak mungkin selalu sama. Jadi jangan jadikan nominal orang lain sebagai patokan mutlak. Kelima, tentang potongan. Informasi resmi menjelaskan bahwa gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain tertentu, termasuk potongan kredit pensiun dan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah sesuai ketentuan. Ini menjadi poin penting karena banyak pensiunan khawatir nanti masuknya berkurang tidak. Namun tetap harus dipahami dalam konteks aturan pembayaran gaji ke-13, bukan untuk menebak semua kondisi rekening pribadi. Jika ada perbedaan yang terasa janggal, jangan langsung menuduh. Cek dulu. Bisa jadi ada faktor teknis, status penerima, atau cara memahami komponen yang belum tepat. Hubungi kanal resmi, kantor cabang, atau mitra bayar resmi yang biasa melayani Bapak dan Ibu. Keenam, tentang penerima dengan lebih dari satu status manfaat. Ini sering membuat bingung. Ada orang yang mungkin memiliki lebih dari satu status penerima. Dalam ketentuan resmi, ada aturan tentang pembayaran satu kali berdasarkan manfaat dengan nominal terbesar untuk kondisi tertentu. Namun ada juga penjelasan khusus bagi penerima yang sekaligus menerima pensiun atau tunjangan janda atau duda, di mana pembayaran bisa mengikuti ketentuan yang berbeda sesuai status tersebut. Bagian ini jangan disederhanakan secara sembarangan. Setiap keluarga bisa punya kondisi berbeda. Jika Bapak atau Ibu berada dalam posisi menerima lebih dari satu jenis manfaat, jangan hanya mengandalkan jawaban dari komentar YouTube atau grup WhatsApp. Lebih baik cek langsung ke kanal resmi atau kantor cabang Taspen, karena mereka yang dapat melihat dan menjelaskan kondisi data penerima secara benar. Ketujuh, tentang pensiunan baru. Ada juga kelompok yang baru memasuki masa pensiun mulai 1 Juni 2026 dan seterusnya.
Untuk kelompok seperti ini, mekanisme pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 dapat dilakukan oleh instansi tempat bekerja terakhir. Ini penting karena sering ada orang yang baru pensiun lalu bingung mengapa pembayarannya berbeda dari pensiunan lama. Jadi jangan langsung panik jika bapak atau ibu baru pensiun dan mekanismenya tidak sama. Bisa jadi karena statusnya masih dalam masa transisi administratif. Dalam kondisi seperti ini, koordinasi dengan instansi terakhir menjadi sangat penting. Kedelapan, tentang autentikasi. Informasi resmi menyebut pembayaran gaji ke-13 tidak memerlukan autentikasi ulang khusus. Namun, peserta tetap diharapkan melakukan autentikasi pada awal bulan agar proses penerimaan manfaat berjalan lancar. Ini perlu dipahami dengan jernih. Jangan sampai ada yang berkata, tidak perlu autentikasi ulang, berarti tidak perlu memperhatikan proses rutin. Bukan begitu. Maksudnya adalah tidak ada prosedur pengajuan khusus untuk gaji ke-13, tetapi kebiasaan administrasi rutin tetap perlu dijaga agar data penerima manfaat tetap valid dan layanan tetap lancar. Kesembilan, tentang peran keluarga. Banyak pensiunan sudah tidak terlalu nyaman memakai aplikasi digital. Ada yang takut salah pencet, ada yang tidak hafal password, ada yang memakai ponsel sederhana. Disinilah anak, cucu, dan keluarga harus hadir dengan sabar. Jangan memarahi orang tua karena bertanya berulang kali. Jangan berkata, bapak ini tidak paham-paham. Ingat, mereka hidup di zaman yang berbeda. Mereka mengabdi di masa ketika urusan dokumen lebih banyak dilakukan secara langsung, bukan lewat link dan aplikasi. Keluarga yang baik bukan hanya menunggu orang tua menerima uang. Keluarga yang baik ikut menjaga agar orang tua tidak tertipu. Bantu cek informasi, bantu baca pesan, bantu blokir nomor mencurigakan, bantu dampingi jika harus datang ke bank atau kantor layanan. Karena perlindungan terhadap pensiunan adalah bentuk hormat kepada masa pengabdian mereka. Sekarang kita masuk ke bagian reality check. Bagian ini mungkin tidak semenarik kata cair, tetapi justru paling penting untuk keselamatan bapak dan ibu. Fakta yang perlu dipegang. Taspen telah menyampaikan bahwa penyaluran gaji ke-13 pensiunan ASN dimulai 2 Juni 2026 melalui mitra bayar. Fakta berikutnya, pembayaran dilakukan langsung tanpa pengajuan khusus. Fakta lainnya, ada ketentuan mengenai besaran berdasarkan komponen Mei 2026, ketentuan tentang potongan, status penerima, dan imbauan waspada terhadap penipuan. Fakta penting lagi, seluruh layanan resmi tidak dipungut biaya. Sekarang, apa yang harus diperlakukan sebagai rumor atau informasi yang belum tentu benar? Jika ada yang berkata, semua pensiunan pasti menerima nominal yang sama, itu harus diragukan. Jika ada yang berkata, kalau belum masuk pagi hari berarti dana gagal, itu belum tentu benar. Jika ada yang berkata bahwa harus daftar melalui link ini agar cair, itu sangat berbahaya. Jika ada yang berkata, bayar biaya administrasi agar pencairan dipercepat, itu tanda merah. Jika ada yang mengaku petugas lalu meminta PIN, OTP, password, atau foto kartu ATM, jangan pernah dituruti. Penipuan sekarang semakin rapi. Dulu penipuan mungkin mudah dikenali karena bahasanya kasar atau tidak masuk akal. Sekarang penipu bisa memakai bahasa resmi. Mereka bisa membuat desain seperti pengumuman pemerintah. Mereka bisa menempelkan logo. Mereka bisa menggunakan kalimat sopan. Mereka bisa menyebut nama lembaga. Mereka bisa mengatakan ini hanya verifikasi sebentar. Justru karena terlihat meyakinkan, Bapak dan Ibu harus lebih berhati-hati. Ada satu prinsip sederhana, informasi resmi tidak akan meminta rahasia pribadi Bapak dan Ibu melalui chat sembarangan. PIN itu rahasia, OTP itu rahasia, password itu rahasia. Nomor kartu ATM tidak boleh dikirim. Foto KTP tidak boleh dibagikan ke nomor asing. Kalau ada yang meminta, jawabannya bukan dipikir dulu, tetapi hentikan dulu. Jangan klik, jangan kirim, jangan panik. Kalau Bapak dan Ibu menerima pesan mencurigakan, lakukan 3 langkah. Pertama, jangan dibalas. Kedua, jangan klik link apapun. Ketiga, tanyakan kepada keluarga atau cek kanal resmi. Jika perlu, simpan tangkapan layar sebagai bukti, tetapi jangan sebarkan ulang tanpa penjelasan karena bisa membuat orang lain ikut tertipu. Dan untuk keluarga yang menonton video ini, tolong perhatikan orang tua di rumah. Jangan hanya datang ketika ingin bertanya apakah uang sudah cair. Datanglah juga untuk membantu mereka membaca informasi dengan aman.
Karena banyak korban penipuan bukan orang bodoh. Mereka hanya sedang cemas, sedang berharap, dan sedang ditekan oleh pesan yang dibuat sangat meyakinkan. Bapak dan Ibu, mari kita berhenti sebentar dari urusan tanggal, komponen, dan mekanisme. Karena di balik semua itu ada sisi manusia yang sering tidak terlihat. Seorang pensiunan bukan hanya nomor rekening, bukan hanya NIP lama, bukan hanya penerima manfaat bulanan. Di balik kata pensiunan ada puluhan tahun perjalanan. Ada pagi-pagi yang dihabiskan untuk berangkat bekerja. Ada perjalanan jauh. Ada tugas yang tidak selalu ringan. Ada masa ketika anak-anak masih kecil dan bapak ibu harus tetap berangkat meskipun badan lelah. Ada masa ketika gaji harus dibagi untuk sekolah anak, biaya rumah, orang tua, dan kebutuhan sehari-hari. Sekarang setelah pensiun, banyak orang berharap hidup menjadi lebih tenang. Tetapi kenyataan tidak selalu sesederhana itu. Harga kebutuhan pokok berubah. Biaya kesehatan bisa datang tiba-tiba. Anak mungkin juga punya tanggungan. Cucu butuh biaya sekolah. Rumah perlu diperbaiki. Sementara penghasilan pensiun harus diatur dengan sangat hati-hati. Maka ketika gaji ke-13 datang, nilainya tidak hanya terletak pada nominal. Nilainya ada pada rasa dihargai. Ada pada rasa bahwa pengabdian tidak dilupakan. Ada pada kesempatan kecil untuk bernapas lebih lega. Mungkin bisa membeli kebutuhan yang tertunda. Mungkin bisa menyimpan sedikit untuk keadaan darurat. Mungkin bisa membantu keluarga tanpa merasa terlalu berat. Mungkin bisa membuat bapak dan ibu tersenyum karena ada ruang lebih longgar dalam anggaran bulan ini. Tetapi rasa lega itu harus dijaga. Jangan sampai kabar baik berubah menjadi luka karena salah informasi. Jangan sampai uang yang seharusnya membantu justru hilang karena penipuan. Jangan sampai pensiunan yang sudah bekerja puluhan tahun harus kembali merasa takut hanya karena ada orang jahat memanfaatkan harapan mereka. Saya percaya Bapak dan Ibu berhak menerima informasi dengan hormat, tidak dengan teriakan palsu, tidak dengan janji berlebihan, tidak dengan kalimat yang menakut-nakuti. Pensiunan membutuhkan kabar yang jelas, bahasa yang sederhana, dan penjelasan yang manusiawi. Karena informasi yang benar bukan hanya membuat orang tahu, tetapi juga membuat orang merasa aman. Dan untuk Bapak atau Ibu yang mungkin sedang menunggu pencairan sambil merasa gelisah, tarik napas dulu. Jangan merasa sendirian. Banyak orang menunggu kabar yang sama. Yang penting bukan siapa paling cepat menerima kabar, tetapi siapa paling aman dalam menyikapinya. Sekarang, apa langkah praktis yang sebaiknya dilakukan Bapak dan Ibu? Pertama, simpan satu prinsip utama, cek informasi dari sumber resmi. Jangan menjadikan grup WhatsApp sebagai sumber final. Grup keluarga dan teman memang bisa membantu menyebarkan kabar, tetapi kebenaran tetap harus dicek ke kanal resmi Taspen, kantor cabang, mitra bayar resmi, atau layanan resmi yang tersedia. Kedua, pahami arti mulai 7 Juni. Jika pada tanggal tersebut saldo belum terlihat berubah pada jam tertentu, jangan langsung panik. Cek kembali secara berkala melalui cara yang aman. Jika memakai ATM, pilih lokasi yang ramai dan aman. Jika memakai mobile banking, pastikan aplikasinya resmi. Jika meminta bantuan keluarga, pilih orang yang benar-benar dipercaya. Ketiga, jangan bagikan data sensitif. Ini harus diulang karena sangat penting. Jangan pernah membagikan PIN, OTP, password, nomor kartu ATM, foto kartu ATM, atau kode apapun kepada orang lain. Petugas resmi tidak membutuhkan rahasia pribadi seperti itu melalui chat. Keempat, waspadai link palsu. Jika ada pesan yang menyuruh klik link untuk pencairan, validasi, pendaftaran, atau aktivasi dana, jangan langsung klik. Apalagi jika link tersebut bukan dari kanal resmi. Penipu sering memakai alamat yang terlihat mirip, tetapi berbeda sedikit. Bagi orang tua, perbedaan kecil itu sulit dilihat. Karena itu lebih baik tidak klik link dari sumber tidak jelas. Kelima, jangan percaya biaya pencairan. Jika ada orang meminta biaya administrasi, biaya percepatan, biaya validasi, biaya materai digital, atau transfer ke rekening pribadi, itu harus ditolak. Informasi resmi menekankan layanan tidak dikenakan biaya. Keenam, catat jika ada kendala. Jika Bapak atau Ibu merasa ada masalah, jangan hanya mengingat-ingat. Catat tanggal pengecekan, nama bank atau mitra bayar, dan informasi yang diterima. Dengan catatan ketika menghubungi layanan resmi, penjelasan menjadi lebih mudah. Ketujuh, bagi penerima dengan status khusus, jangan malu bertanya. Jika Bapak atau Ibu menerima lebih dari satu manfaat baru pensiun, menerima pensiun janda duda, atau merasa nominal berbeda dari perkiraan, tanyakan melalui jalur resmi. Status seperti ini memang bisa lebih kompleks.
Lebih baik bertanya secara benar daripada menyimpulkan dari cerita orang lain. Kedelapan, keluarga harus membantu tanpa menghakimi. Anak dan cucu, dengarkan baik-baik. Orang tua mungkin bertanya hal yang sama berulang kali bukan karena tidak percaya, tetapi karena mereka cemas. Jawablah dengan sabar. Bantu mereka memeriksa kabar. Bantu mereka menghindari link palsu. Dampingi mereka jika harus ke bank. Jangan biarkan orang tua menghadapi dunia digital sendirian. Kesembilan, gunakan gaji ke-13 dengan tenang. Jika dana sudah diterima, sebaiknya susun prioritas. Dahulukan kebutuhan penting seperti makanan, obat, tagihan, dan kebutuhan mendesak keluarga. Jika masih ada sisa, simpan sebagian untuk keadaan darurat. Jangan terburu-buru menghabiskan hanya karena merasa ada tambahan. Uang tambahan terasa besar di awal tetapi bisa cepat habis jika tidak diarahkan. Kesepuluh, jangan mudah terpancing video atau judul yang terlalu ekstrim. Ada konten yang sengaja membuat panik agar orang menonton. Ada yang memakai kata-kata sangat besar tetapi isinya tidak jelas. Bapak dan ibu boleh menonton banyak sumber, tetapi selalu tanyakan, apakah sumber ini menjelaskan fakta atau hanya membuat saya takut? Jika setelah menonton video ini Bapak dan Ibu bisa lebih tenang, lebih waspada, dan lebih paham, maka tujuan video ini sudah tercapai. Karena informasi pensiun yang baik bukan hanya membuat penonton klik, tetapi membantu penonton mengambil keputusan dengan benar. Bapak dan Ibu, sekarang kita kembali ke pertanyaan judul. Taspen resmi buka suara, benarkah pensiunan cair 2 Juni? Jawaban yang paling aman dan tepat adalah berdasarkan informasi resmi, penyaluran gaji ke-13 pensiunan ASN dimulai pada 2 Juni 2026. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa mulai berarti proses penyaluran dimulai. Bukan jaminan semua orang menerima pada jam yang sama. Pembayaran dilakukan melalui mitra bayar tanpa pengajuan khusus, dengan ketentuan yang mengikuti aturan resmi. Jadi kabar ini memang membawa harapan. Tetapi harapan harus ditemani kehati-hatian. Jangan panik jika proses tidak terlihat sama persis dengan orang lain. Jangan percaya link liar. Jangan bayar biaya apapun kepada orang yang mengaku bisa mempercepat. Jangan menyerahkan data pribadi. Dan jangan lupa jika ada keraguan kembali ke sumber resmi. Di usia purna bakti, Bapak dan Ibu berhak mendapatkan ketenangan. Bukan hanya ketenangan karena dana masuk, tetapi ketenangan karena memahami prosesnya. Bukan hanya lega karena mendengar kata cair, tetapi juga aman karena tidak tertipu. Bukan hanya berharap pada angka, tetapi juga menjaga martabat, kehati-hatian, dan kebijaksanaan.